Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Sekolah BPPI telah meluncurkan sesi podcast yang kedua. Dan pada kesempatan hari ini Sekolah BPPI mengundang narasumber yang berkompeten yang akan menjabarkan dan juga menceritakan masalah program visi misi masalah tentang sekolah BPPI, khususnya SMK BPPI. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang SMK BPPI nanti akan dijabarkan oleh bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Tapi sebelum itu, saya akan membuat moto, slogan maupun jargon yang ada di sekolah BPPI. Mungkin para pemirsa belum tahu. Moto dari sekolah BPPI itu bersih, hijau, dan berkarakter. Dan slogan yang ada di sekolah BPPI yaitu We are proud as a part of BPPI. Dan jargon yang ada di sekolah BPPI yaitu BPPI happy. Ya, itu mau Bapak Ibu udah paham ya di sini karena udah tahu. Dan selanjutnya pertanyaan buat kepala sekolah yaitu apa sih di SMK BPPI program dan visi misi yang ada di sekolah ini. Tapi untuk waktunya Bapak nanti tolong perkenalkan dulu para wakil pembantu kepala sekolahnya dulu. Silakan waktu dan tempatnya Bapak Anton Zainuddin. Terima kasih kepada Bapak Aris Biato sebagai Ketua Yayasan BPPI sekaligus yang mengatur acara kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Zainuddin SPD, menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK BPPI Balenda. Kemudian dalam kegiatan ini kami membawa staf-staf kami, 4 staf kami yaitu staf kurikulum, staf kesiswaan, staf Hubin, dan juga staf Sarpras atau PKS atau wakil kepala sekolah bidang masing-masing. Dalam menjalankan roda persekolahan, pertama program SMK BPI adalah menjadi sekolah yang terdepan dan termaju di wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian untuk mewujudkan tujuan dan program sekolah itu, kami merumuskan visi dan misi sekolah, di mana visinya yaitu menciptakan lulusan yang berkompeten dengan kebutuhan industri, serta berkarakter religius, profesional, dan berwawasan lingkungan. Di mana yang dimaksud dengan visi itu bisa dijabarkan dan menjadi visi menciptakan lulusan yang kompeten, di mana dalam hal ini sekolah mewujudkan atau melaksanakan program pembelajaran atau KBM yang menumbuhkan kompetensi bagi peserta didik, sehingga alumni atau lulusan dari SMK kami mudah-mudahan ini mudah diserap di dunia kerja. Amin. Karena kompetenannya. Amin. Oke, Pak Anton. Itu gambaran secara umum ya visi misi dari SMK BPPI. Untuk selanjutnya Pak Anton juga membawa stafnya yaitu sebagai wakil kepala sekolah, yang mana di sini saya juga akan menanyakan masing-masing para wakil kepala sekolah ini apa sih program dan target yang telah dicapai dan juga kedepannya apa yang strategi yang akan diberikan untuk masing-masing bidangnya. Mungkin kita dimulai dari Bapak Asep. Mangga, perkenalkan dulu Pak Asep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada host yang sudah menyiapkan saya waktu untuk berbicara di sini. Perkenalkan, nama saya Asep Dimiati Yusuf. Saya di sini kebetulan dipercaya untuk membawahi bidang kurikulum, dan alhamdulillah saya udah sekitar 12 tahun menjadi kurikulum, dan sampai sekarang kita masih cukup lama ya Pak ya. Di SMK BPPI sendiri di sini kita punya untuk tahun ini alhamdulillah karena dari rancangan dari pemerintah bahwa kita harus melakukan perubahan kurikulum merdeka, dan di sini juga alhamdulillah di SMK udah menerapkan kurikulum merdeka.
yang mana diterapkan di kelas 10 dulu karena ini baru berjalan 2 tahun. Dan di sini kita juga punya kelebihan, yaitu kita punya program yang namanya program kelas industri yang juga tahun ini kita mulai baru kelas 10, yaitu kita kerjasama dengan Aksio Kelas Program, yang mana kita siswa-siswi itu yang mempunyai kompetensi lebih, mereka akan dibimbing untuk mendapatkan sertifikasi yang bertaraf internasional. Di sini alhamdulillah ada 23 siswa yang udah masuk ke dalam kurikulum industri, dan mereka melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum yang diterapkan di industri atau disesuaikan dengan industri, supaya mereka begitu lulus bukan hanya ada ijazah, mereka juga udah mendapatkan sertifikat yang bertaraf internasional. Contohnya sekarang kelas 10, mereka begitu lulus kelas 10 mau naik kelas 11, mereka sudah mendapatkan 3 sertifikasi internasional, yaitu sertifikasi dari Aksio, sertifikasi dari Macblog, dan sertifikasi dari Adobe Acrobat. Itu 3 yang kita dapatkan. Kemudian kurikulum tersendiri juga di sini kita sudah semuanya udah berbasis komputer. Kita udah menggunakan aplikasi Jibas atau Cisco yang kita pakai di sekolah ini. Jadi semua pembelajaran dari mulai kehadiran siswa menggunakan fingerprint, kemudian penilaian, kemudian ada SMS, WA gateway, semuanya menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Jadi terintegrasi ya. Jadi semuanya udah dalam digital semuanya. Orang tua juga bisa menerima semua informasi anak-anak mereka hadir ke sekolah, udah ada informasinya ke orang tua, dan juga nilai juga bisa diakses oleh orang tua langsung menggunakan gadgetnya masing-masing. Mungkin ini untuk yang awal-awalnya. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan kita juga sedang berusaha. Ini kita baru berjalan bekerja sama dengan industri untuk jurusan TKJ-nya. Nanti kedepannya kita akan coba juga membuat kelas industri untuk kelas RPL-nya dan juga untuk perbankannya. Karena kita alhamdulillah untuk fasilitas udah cukup mumpuni, tinggal kita melakukan kerjasama untuk membuka kelas industri yang jurusannya lainnya. Itu mungkin. Ya, itulah jabaran dari pihak kurikulum, dan saya yakin itu udah sangat menggambarkan sekolah SMK BPPI. Selanjutnya kita ingin tahu nih masalah soal kesiswaannya. Apa sih yang ada, berapa jumlah siswa yang ada di SMA BPPI, sampai prestasi apa sih yang telah didapat dari SMA BPPI. Tapi sebelumnya tolong diperkenalkan, silakan Pak Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Sudubiakto sebagai host dari SMK BPPI sekaligus dari Ketua Yayasan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya itu Bapak Wahyu Taufik SPD. Saya di sini dikasih tugas tambahan sebagai PKS kesiswaan. Kurang lebih saya sekitar di 4 tahun, karena tahun kemarin sebelumnya saya pernah masuk di PKS Ubin gitu. Di PKS Sarana. Nah, adapun untuk program yang saya kembangkan di bidang kesiswaan, yang pertama itu masalah ini sosialisasi untuk program kerja, terutama itu di bulan Juli sebelum ke siswanya. Maka di sini kita perlu ada sosialisasi dulu, mengadakan dulu rapat untuk membuatkan program di kesiswaan. Yang keduanya itu kita sosialisasikan ketika di kegiatan MPLS, karena di bulan Juli kita kebetulan ada kegiatan MPLS. Kita sosialisasikan program kesiswaan, baik dari mulai tata tertibnya, terus seperti apa siswa harus ada di sekolah, seperti kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada tentang penegakan kedisiplinan siswa di sini. Tentang kedisiplinan siswa di sini yaitu siswa ketika masuk, kebetulan di SMK BPPI kita punya program ketika masuk ke sekolah BPPI itu kita disapa dengan para guru-guru dengan mengucapkan salam. Itu program yang pertama. Yang keduanya yaitu program sebelum dimulai KBM kita ada pengajian dulu. Itu ada membaca ayat suci Al-Qur'an, karena itu yang sesuai dengan karakter yang harus diterapkan oleh pelajar yang khususnya ada di SMK BPPI Bale Endah. Setelah itu program yang ada di bidang kesiswaan yaitu membuat jadwal untuk pembina upacara. Saya sudah sosialisasikan kepada guru-gurunya untuk pembina upacara setiap hari Senin ataupun misalkan pembina ketika memperingati Hari Nasional. Terus selanjutnya yaitu program 7K. Karena kebetulan di SMK kita ada program tentang kebersihan yang selalu
disampaikan atau disosialisasikan, bahkan kita memberikan penghargaan berupa piagam ya, piala bergilir di tiap kelasnya, yaitu tentang kebersihan kelas gitu, karena sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan untuk BPPI ya, gitu. Terus selanjutnya di sini yaitu tentang program ekstrakurikuler. Kebetulan di SMK BPPI kita punya ekstrakurikuler itu sebanyak 13. Salah satunya yaitu ada Paskibra, ada Pramuka, terus ada Futsal, terus banyak lagi, itu ada kurang lebih itu ada 13 itu. Nah, kebetulan di SMK BP itu ada 2 keunggulan di 2 eskul, yaitu ada eskul Paskibra. Tahun sekarang kita menjuarai yaitu di LKBB gitu ya. Itu tentang baris berbaris, bahkan itu dilaksanakannya di Universitas Muhammadiyah. Itu se-Jawa Barat gitu. Oh, tingkat provinsi. Iya, itu se-Jawa Barat. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ke-1. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada di eskul Android. Nah, di Android kita ada 2 juara. Yang pertama itu juara pertama itu di 2020, untuk tahun sekarang itu ada di juara ketiga, itu untuk eskul Android. Itu alhamdulillah itu yang kita bisa unggulkan di ekstrakurikuler. Mudah-mudahan untuk ekstrakurikuler yang lainnya kita bisa lebih ya termotivasi lagi ya, itu untuk eskul-eskul yang lainnya. Selanjutnya di sini ada program penanaman nilai-nilai karakter yang tadi juga udah dijelaskan. Yang pertama yaitu kita ada sholat berjamaah di sini setiap sholat duhur kita sholat berjamaah gitu. Terus tadi ada tentang kedisiplinan siswa, ketika datang itu diperiksa dulu atributnya. Tadi yang udah disampaikan oleh PKS kurikulum bahwa ketika siswa masuk ke sini itu harus absen dulu fingerprint itu, karena biar terdetek siswa itu masuk tidaknya, itu biar tersampaikan kepada orang tua. Itu salah satu keunggulan yang ada di SMK BPPI. Untuk keunggulan-keunggulannya di sini untuk program kesiswaan sesuai dengan moto atau visi misi yang ada di kesiswaan, bahwa di sini itu menghasilkan peserta didik yang berdisiplin dan berkomitmen tinggi dalam menuntut ilmu serta berbudi pekerti luhur dan berprofesional dalam berkarya. Itu di sini SMK BPPI itu harus benar-benar ya tadi kedisiplinannya itu, meskipun kita ada di swasta tapi tetap kedisiplinannya itu harus sesuai dengan yang ada di negeri gitu. Ya. Bahkan alhamdulillah ketika penerimaan siswa baru kemarin itu ada beberapa orang tua yang kebetulan saya juga dilibatkan di panitia penerimaan siswa baru. Itu ada orang tua yang ketika gagal di negeri itu orang tua sampai bilang bahwa saya itu kalau selain ke SMK BP itu nggak bakalan ngantar anaknya gitu. Jadi dia itu pengen memasukkan selain di SMK BPI, kalau ke sekolah lain tuh nggak mau katanya gitu. Jadi saking percayanya, karena mereka itu udah mengenal bahwa BPI itu tentang kedisiplinannya. Nah, itu kita di sini SMK BPI sangat pengen menjaga kepercayaan masyarakat khususnya tentang kedisiplinan, meskipun tadi kayak lagi kita ada di swasta, tapi ya kita akan selalu jaga kepercayaan itu. Ya. Untuk data rekap jumlah siswa, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah yang tadinya kita itu meluluskan sebanyak 153 siswa. Nah, bahkan tahun sekarang itu kita menerima 203 siswa gitu. Bahkan totalnya kita ada di 500 siswa, alhamdulillah gitu. Berarti itu ada kepercayaan tersendiri dari masyarakat khususnya gitu. Terima kasih, mungkin itu untuk sementara. Ya, itu penjabaran dari bidang kesiswaan sangat detail sekali, bahkan sampai disebutkan masalah disiplin dan segalanya. Ini juga pertanyaan buat bagian kesiswaan, masalah ini yang lagi rame nih, pembulian dan perundungan. Ada nggak di sekolah SMK BPPI yang mengalami perundungan anak siswanya apa pembulian? Ya, baik, terima kasih. Emang benar sebelumnya saya pernah mendengar, tapi alhamdulillah kalau untuk SMK BPPI tersendiri itu kita tidak ada, alhamdulillah untuk pembulian. Bahkan untuk yang sekarang lagi viral itu ada siswa tawuran, karena mungkin akibat dari tahun kemarin itu sebelumnya itu pandemi, mungkinnya siswa itu ngerasa istilahnya dibatasi, mungkin sekarang udah bebas lagi KBM tatap muka. Tapi alhamdulillah untuk SMK BPPI tersendiri kita karena udah koneksi dengan kebetulan dengan Polsek Balenda juga tentang permasalahan ini, alhamdulillah ini bisa diatasi. Dan di SMK BPPI itu belum pernah terjadi untuk bahwa itu pembulian ataupun tadi tawuran seperti ini. Insya Allah jangan ya Pak ya.
Saya lihat, Jalan. ya, saya lihat Bapak Ibu gurunya juga sangat sinergi untuk menjaga kedisiplinan dan juga menjaga akhlak dan karakter dari anak-anak siswanya ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas Sama-sama. penjelasannya dan selanjutnya kita berpindah ke sebelah kanan saya. Di sini, Mangga, silakan program dan juga pencapaian yang telah dicapai dari program di bidang Bapak Yudi. Mangga, waktu dan tempatnya silakan. Baik, terima kasih Pak Ari selaku host di kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Sekarang diamanati sebagai PKS Humas Hubin. Ya, tentu kalau SMK itu lebih condongnya ke Hubin, hubungan industri. Nah, program apa yang dicanangkan khususnya oleh PKS Hubin, yaitu menjalin kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita untuk meneruskan apa yang tadi diprogramkan itu, kita melakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama mungkin yang awal untuk kelas 10 itu adalah kunjungan industri, di mana pada kegiatan tersebut siswa dikenalkan dengan industri yang memakai tenaga kerja atau kompetensi keahlian yang nanti mereka akan tekuni ya. Kemudian juga kita juga ada program PKL ya, atau magang siswa juga. Nah, kita alhamdulillah untuk tahun sekarang anak-anak kelas 12 itu lagi mengadakan PKL di kurang lebih sekitar 52 perusahaan. Ya, mudah-mudahan mereka itu sekarang masih sudah jalan sekitar 1,5 bulan dari total 3 bulan. Nah, mudah-mudahan kita berharap ketika mereka nanti kembali ke sekolah, mereka bisa menerapkan atau bisa memiliki pengetahuan apa yang mereka pelajari nanti yang didapatkan dari dunia industri tersebut. Kemudian kita juga melakukan beberapa MOU. Nah, MOU dengan beberapa perusahaan ya, yang tentu saja kita harapkan linear dengan kompetensi keahlian yang kita punya ya. Dan nanti mungkin beberapa ditindaklanjuti, seperti yang salah satunya kita juga bekerjasama dengan PNM Mandiri, itu Madani. Nah, kita biasanya rutin 1 bulan sekali kita mengadakan acara perekrutan untuk calon karyawan gitu ya. Dan alhamdulillah ya, selama ini minat dari alumni atau lulusan dari SMK BPI cukup banyak, cukup bagus gitu ya. Dan ada beberapa alumni juga yang saat ini masih bekerja di situ, jadi betah ya, selama kurang lebih sekarang sudah 3 tahunan lah ya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu magang guru, mungkin nanti ini kerjasama dengan ACP ya, itu dikoordinasikan oleh PIC dari ACP. Nah, itu diharapkan guru-guru yang ada ya, khususnya produktif, memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan standar industri ya. Mungkin itu saja Pak ya, dari sekilas tentang program dari PKS. Kalau untuk hubungan dengan industri itu ada berapa perusahaan, apa ada berapa ini yang ada jalan kerjasama dengan SMK BPPI? Untuk yang kerjasama untuk PKL sendiri itu kurang lebih sekitar 50-an. 50, ya, banyak sekali ya. Untuk PKL, ya. Tapi kalau misalkan untuk tindak lanjutnya ke magang guru dan itu memang kita masih ini, tapi cukup lumayan banyak lah. Kurang lebih di angka 5. Ya. Ya, pemirsa, itulah penjabaran dari bagian Hubin atau hubungan industri. Tapi sebelum ke bagian ibu yang satu ini, kita dari tadi belum mendengar apa sih program dan jurusan yang dari SMK BPPI dari tadi ya. Nanti mungkin dari Pak Kepala Sekolah kita balik lagi, apa sih yang ada program di sekolah BPPI ini? Karena dari tadi kita nggak tahu nih. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama dulu didirikan SMK BPPI itu program RPL. Kemudian alhamdulillah tahun berikutnya menyusul karena kebutuhan dari masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga Yayasan BPPI,
lahir juga yaitu program TKJ. Kemudian menyusul 2 tahun kemudian, berdasarkan permintaan juga banyak yang menginginkan satu program yang menampung sejenis, kalau di SMA itu program IPS, dan lahirlah yaitu prodi perbankan. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah tepatnya pada tahun 2021 kemarin dari program TKJ kita mengembangkan satu program yang tadi disebutkan atau dijelaskan oleh staf kami, yaitu PKS kurikulum, bahwa BPPI ini dengan mengucapkan lahola Pak ya, pada tahun kemarin, tahun ajaran yang berjalan sekarang, sudah mendirikan yaitu program TKJ yang khusus, yang eksklusif, yaitu diantaranya adalah TKJ ACP, di mana yang dimaksud ACP di sini ASIO kelas program, artinya program kelas industri, bekerja sama dengan Aksio dan sekitar 36 mitra usaha dari Aksio. Dan alhamdulillah mungkin dari alumni-alumni ACP nanti insya Allah lah lebih kompeten dan mudah untuk diserap di dunia kerja dan di dunia industri, karena kurikulumnya sudah mensinkronkan atau menyelaraskan dengan kurikulum industri dan kurikulum nasional. Dan untuk kedepannya insya Allah ya, BPPI yang pertama sekali di Kabupaten Bandung yang mendirikan kelas Aksio atau ACP. Mudah-mudahan dengan keunggulan ini BPPI lebih maju, ditunjang juga Pak ya dengan kultur yang dibangun oleh kami, dari disiplin, kemudian atmosfer, dari pembelajaran, kemudian karakter yang unggul, bukan hanya cerdas atau kompeten di bidang masing-masing, juga memiliki karakter kejujuran, kemudian pekerja keras, dan yang lainnya, dan juga religius, terutama religius, karena agama itu adalah fondasi. Sehingga program ini mudah-mudahan terjadi keseimbangan dalam pemenuhan kemampuan kompetensi dengan akhlaknya, sehingga motonya adalah bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ya. Jadi mungkin. Ya, itulah program yang ada di SMK BPI, yaitu TKJ, yang kedua RPL, yang ketiga perbankan, dan melebar sayapnya dari TKJ yaitu menjadi TKJ Aksio atau ACP ya. Ada kesempatan. Akhirnya kita kepada Ibu satu-satunya yang sedang di bawah sini, yaitu bagian sarana prasarana. Silakan Ibu untuk menjabarkan apa sih yang sarana yang ada di kelas maupun ada yang di sekolah, maupun sarana-sarana apa yang ada di TKJ, RPL maupun di Bank ini. Mangga, tolong dijabarkan, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Ari. Perkenalkan, saya Pravita Devi Amalia sebagai PKS Sarana. Baik, dimulai dari gerbang ya Pak ya, untuk sarana yang ada di SMK BPP ini, anak-anak sebelum masuk ke kelas itu harus fingerprint, absensi fingerprint. Kemudian di SMK juga ada lapangan yang luas, kemudian aula yang nyaman dan luas ya, kemudian ada juga tempat podcast yang sekarang ini kita tempati. Kemudian ada ruangan band untuk anak-anak ekskul untuk menyalurkan hobinya, hobi dan bakatnya. Kemudian untuk kelas, untuk di kelas itu
sudah tersedia infocus dan speaker, dan kemudian tentu saja bangku dan meja, ya, dan kemudian ada CCTV juga yang bisa memantau anak-anak ketika KBN berlangsung. Kemudian untuk labnya kita punya lab software, lab jaringan, lab TIK, yang setiap labnya itu memiliki 40 komputer, dan spek dari komputernya itu sudah di atas Core i3 ya Pak ya. Kemudian mudah-mudahan itu bisa bisa menunjang pembelajaran anak-anak. Kemudian tentu saja ada di jurusan perbankan ada Bank Mini yang sama persis dengan bank yang betulan ya Pak ya, yang ada customer service-nya. Kemudian ada juga alhamdulillah tahun ini sudah alat pembelajarannya juga sudah mulai lengkap gitu ya untuk pembelajaran anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih alat-alat pembelajaran juga bisa dilengkapi biar anak-anak bisa nyaman dan bisa ini dengan pembelajaran yang ini kan skill ya Pak ya, jadi bisa zaman ya, yang perubahan zaman sekarang gitu, mengikuti perubahan zaman. Iya, seperti itu Pak. Itu masalah penjabaran sarana-prasarana banyak sekali yang ada di sekolah BPI, sarana-prasarana yang telah ada dan telah disupport juga dari pihak yayasan untuk memberikan dan juga untuk memfasilitakan apa yang ada untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk ini kayaknya semua sudah, hanya untuk pertanyaan terakhir buat semuanya, tapi kecuali kepala sekolah ya sebenarnya. Ini harapan, pesan apa bagi pemirsa yang lagi menonton, pesan dan juga apa juga khususnya buat siswa-siswi yang mungkin sekolah di sini, pesan dari masing-masing. Silakan, Mangga. Oh, kepala sekolah juga Mangga, silakan. Tapi nanti terakhir, kepala sekolahnya terakhir. Yang lain dulu. Baik, terima kasih. Mungkin pesan untuk penonton atau siswa yang khususnya ntar mau masuk ke SMK BPI, yang pertama yaitu jadilah pelajar yang berdisiplin, baik, terutama tadi masalah spiritualnya, karena itu yang paling utama. Karena kalau kita tidak seimbang spiritualnya, ya kita nggak akan benar juga belajarnya gitu. Dan selalu tetap belajar, karena mungkin dengan cara belajarlah kita akan menatap masa depan yang lebih cerah lagi gitu. Jadi belajarlah yang baik gitu, dan berkarakter. Terima kasih, mungkin itu aja. Sangat super sekali. Sekarang enggak Mungkin untuk saran bagi para siswa yang nantinya akan sekolah di sini ataupun yang udah di sekolah di sini, ya saya harapkan dimanapun kalian bersekolah, maupun di negeri ataupun di swasta, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau kaliannya malas, ya walaupun di negeri tetap aja nilai juga akan, masa depan juga akan suram. Makanya dimanapun kalian berada, tetap skill yang harus didapat sekarang itu skill, dan juga soft skill kita harus lebih ditingkatkan. Apalagi kompetensi yang kita miliki juga harus ditingkatkan, karena itu yang nanti akan menjadi pegangan ya. Tantangan buat nanti di dunia industri seperti itu. Iya. Sangat super juga. Silakan. Selanjutnya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi dulu. Nanti di akhirnya Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Ya, harapan kami kepada siswa maupun calon siswa yang akan memasuki SMK BPI, jadilah kalian pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila itu adalah belajar sepanjang hayat, ya, jadi sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi belajar itu sampai tutup usia, jadi jangan mudah bosan untuk tetap belajar. Kemudian memiliki kompetensi global, ya, kompetensi global. Jadi kompetensinya tidak hanya di lokal saja Pak, tapi harus juga diakui secara internasional. Seperti itu mungkin harapannya. Iya. Tepuk tangannya mana? Ya, silakan Mangga. Kalau saya mah singkat saja Pak. Siap. Tetap semangat,
untuk tetap belajar dan mencari ilmu gitu aja. Oke. Mantap. Ya, akan diakhiri oleh kepala sekolah pesan dan kesan untuk para pemirsa. Silakan. Ya, terima kasih dari kami atas nama Lembaga SMK BPI untuk siswa yang sudah tergabung di keluarga besar SMK BPI. Harapan Bapak kepada kalian, jadilah orang atau siswa terbaik, karena industri, masyarakat, dan dunia akan mencari yang terbaik. Kalian jangan khawatir dengan persaingan yang sangat ketat, tapi tetap yang terbaik yang akan terpilih. Gunakanlah masa-masa di sekolah untuk memaksimalkan kemampuan kalian sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pesan masih ingat dari pernyataan Bapak Ketua Yayasan pada waktu yang lalu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sia-siakan, sebab waktu tidak akan bisa kembali ke belakang. Kemudian untuk menunjang ini, kalian jangan ragu ya, sekarang fasilitas sudah lumayanlah representatif. Kemudian juga kultur kita sedang betul-betul dibangun dan dengan percepatan kondisi, sehingga terjalin pembinaan di sekolah ini. Mohon dukungannya dari kalian semua untuk jaga selalu kedisiplinan, tepat waktu, kemudian etika, dan yang lain-lain. Kemudian untuk pemantauan kami sudah menerapkan, tadi sudah disebutkan, adalah dengan sistem absensi melalui Sisko. Jadi baik kami dari pihak pimpinan sekolah maupun pimpinan yayasan bisa memantau aktivitas, kelebihan dan pelanggaran-pelanggaran kalian, juga mungkin seluruh karyawan BPPI. Dan yang terakhir, bagi masyarakat luas yang mengikuti acara podcast ini, jangan ragu untuk memasukkan putra-putrinya ke SMK BPPI. Insya Allah kami siap untuk mengajar, melatih, membimbing, dan mendidik sehingga menjadi siswa-siswa yang dibutuhkan atau siswa kompeten dan juga yang berakhlakul karimah. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator, yaitu Bapak Ari Subiakto, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar menyampaikan. Masih banyak Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, keunggulan-keunggulan BPPI, fasilitas. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, silakan, kami sangat terbuka untuk berkunjung, sehingga Bapak Ibu atau adik-adik yang tahun ajaran baru akan memasuki usia masuk SLTA, untuk tidak ragu ke SMK BPI, lihat aulanya, insya Allah lah, bukan hanya omong kosong, aulanya insya Allah terbaik di Kabupaten Bandung untuk SMK. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fibisa. Nanti kita mau menuju ke sesi pertanyaan, kuis. Di sini ya. Jadi ini jawaban hanya untuk para wakasek aja. Teng. Oke. Pertanyaan ini diberikan kepada Pak Wahyudi dulu ya. Kalau Pak Wahyudi menyimak dari pembicaraan kita ini, saya akan bertanya, ada berapa rombel di SMK BPPI? Nah lo. Tenet.
Rombolnya itu semua ada berapa? 15. Harapan Maklum itu biasanya bagian humas saja, jadi nggak mengerti. Ya. Oke. Selanjutnya buat ibu ya. Dulu siap. Ini kalau menyimak tadi pertanyaannya ini silakan siap ya. Berapa jumlah siswa SMK BPPI? 500. Oke, kuis selanjutnya ini buat Pak Wahyu. Karena Pak Wahyu ini suka bercanda, pertanyaan juga bercanda. Kenapa Superman poninya keriting cuma satu? Poni keritingnya cuma satu. Kenapa? Bisa diulang Pak? Kenapa Kan Superman? bercanda ini. Ya. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Karena kalau misalkan keritingnya banyak, berarti Superman-nya itu orang Papua, Pak. Ya, ini mah karena Yang benar itu kalau keritingnya banyak jadi Superman. Oke, ini pertanyaan gampang-gampang juga nih kepada Pak Asep nih. Ini ada berhubungan sama kurikulumnya. Siap. Ya. Kenapa ayam kalau berkokok matanya terpejam? Kenapa dia merem? Ayo terpejam. Kenapa? Kalau berkokok. Ayo. Mas Pak. Gak bisa. Oh ini Jawabnya teneng. Ingin tahu jawabannya? Karena ayamnya sudah hafal. Jadi dia belum juga apa-apa. Oke, demikian Pak Pemirsa, itu kita akhiri sesi dengan kuis dengan candaan yang bisa mengubah kita menjadi suasana lebih ini lagi, lebih santai lagi. Apa yang telah kita bicarakan di sini yaitu intinya bahwa sekolah SMK BPI ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak yang telah di sekolah di sini. Kita peduli atas apa yang kita punya dan berikan yang terbaik. Itu yang harapan dari sekolah BPI. Dan kita akhiri bahwa dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan. Kita mohon maaf atas segala kekurangan dan juga segala yang salah ucap. Ini hanya sekedar untuk podcast, untuk sifatnya edukasi kepada keluar, dan bila ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Kita kedepannya akan lebih baik lagi memperbaiki dari kekurangan tersebut. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.